Sebenarnya berkarya itu ya idealku lagi ya, ingin lagi-lagi ya. Berkarya itu ya untuk mengekspresikan diri itu. Itu sudah yang paling klimaks lah menurutku ya. Ya, Nah, tapi orang nggak melihat itu, lihatnya ya aku pengen terkenal, aku pengen kaya raya, aku berkarya. Kembali lagi di Ngasur di jam 12 malam ke atas. Ramadan telah tiba, akhirnya Ngasur tibalah. Ada Mas Yun dan Ruhman, ngobrol yang semaunya. Pam pam param pam 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 param pam 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 pam. Oke. Baik teman-temanku yang budiman, kembalikan dulu mic anggota. Oke. Kita mic-nya ini aja. Jadi untuk hari ini pembahasan itu tentang sebuah karya. Ya, karena 2 tahun atau 3 tahun lalu itu di sebuah angkringan aku melihat terjadi Kapan itu? perselisihan pendapat di angkringan. McD, di McD. Iya di McD. Aku ngomong itu di McD. Oke, di McD. 2 tahun lalu nggak sih? Tahun lalu. Udah. Tahun lalu ya Dam ya. Tahun lalu. Iya, jadi tahu saudaranya lo. Oke, silakan teman-teman semua sampaikan pendapat dan Masalahnya sudah sampai di kesimpulan waktu itu, tapi nggak apa-apa. Jadi tentang sebuah karya. enak. Oke. Karena ya poinnya gini, yang ku ingin kasih tahu teman-teman bahwa dulu Adam tuh berpikir karya aja. Asin tuh ya karya itu harus menghasilkan. Gitu nggak kurang lebihnya saat itu Dam? Iya, kurang lebih. Oke. Iya. Oke, jadi gimana pandangan teman-teman? Apakah perdebatan tentang sebuah karya, esensi karya ini masih terjadi perbedaan pendapat atau ternyata sepakat bahwa karya adalah sebuah hal yang di-create aja gitu? Sepakat, sepakat. Sepakat, selesai langsung puasan. Enggak, intinya aku langsung ke konklusi aja dulu, Boy. Langsung apa? Ke konklusi, langsung ke inti akhirnya dulu aku jelaskan. Itu hasil dari perdebatannya nih. Pada saat itu, akhirnya aku mau ganti nama Adam di kontak itu jadi Adam bonus. Nah, kenapa jadi Adam bonus nanti kita ceritakan kan? Ya. Oke, jadi siapa yang mau mulai nih? Kalau aku dulu deh. Boleh. Kan ku paparin dulu ya. Kenapa? Kami tetap main gitar, santai aja. Jadi dari prinsipku tidak berubah ya. Ya, aku juga Tetap. bonus. Prinsipku tidak berubah. Namanya kita berkarya, menghasilkan karya. Apa sebutannya? Karya seni itu yang membuat kita hidup, bukan menghidupi kita. Oke. Jadi keuntungan, maksudnya benefitnya itu waktu kita mengkreasikan itu yang benefitnya. Nah, ketika karya itu lahir, nah karya itu ternyata memberikan dampak yang lain, ada benefit lain. Oke. Nah itu menurutku bukan yang utama, tapi yang utamanya yang ketika kita mengcreate-nya itu, Oke. berkreasinya itu. Yang lain tuh apa sebut aja? Yang lain itu bonus. Ya. Jadi tidak mengurangi benefit yang utama. Oke. Gitu menurutku ya. Gimana pendapat Asyid? Enggak, ini agak berkembang nih. Gak apa-apa, boleh. Dulu dia saklek dulu banget dengan satu hal, bahwasannya ya udah karya aja gitu. Apapun yang didapatkan dari hasil itu hal yang lain gitu. Nah, Betul. itu kan. Nah, Iya, Ya, dia cuma menjabarkan esensi aja tadi itu. tetap. ya aku mikirnya sih masih sama kayak dulu, bahwasannya ya pada saat kamu melakukan sesuatu, terjun ke dalam sebuah hal, kalau kamu totalan di dalam sana, ya semestinya kamu harus memikirkan hal-hal lain di sampingnya gitu, kayak pendapatan dan lain sebagainya. Karena contoh gini aja deh, banyak artis-artis hari ini yang pada akhirnya mempertanyakan kembali tentang haknya mereka pada saat membuat karya kan. Ya. IP-nya lah, dia minta royalti lah. Lah, itu apa dong orientasinya? Ya kan, kalau bukan pada akhirnya Bisnis. iya, karyanya pada akhirnya dia Jadi merasa bahwasanya komoditi. karyanya tidak bisa dinikmati sedalam itu dengan orang-orang kayak Adam gitu yang wah ini sebuah karya, aku nikmati saja gitu. Aku tidak perlu berpikir tentang latar belakang dia ngebuat ini, uangnya dari mana, bla bla bla. Tapi kan kalau kita berpikir kolektif seperti itu kan, aku nggak tahu sih seniman siapa, seniman yang mana gitu yang Nah, banyak.
sebenarnya. kayak Pablo Picasso, aku yakin aku salah satunya dia yang sampai berkali-kali menggunakan kanvas yang sama untuk membuat karya seni gitu. Dia betul-betul cuma suka dengan hal yang seperti itu. Ya tapi faktanya dia nggak sebahagia itu gitu nah. Pada saat menjalani kehidupan sehari-harinya, walaupun dalam kebatinannya mungkin dia suka gitu, tapi hidupnya miskin banget sampai akhir hayatnya lah, banyak ya Tapi gitu. iya, bukan tentang ini loh. Kesenian tuh tentang ekspresi loh. Jadi nggak cuma bahagia. Iya, maksudku apa ya, pada saat karya seni itu diciptakan, salah nggak sih kalau kita berpikir hal-hal lain di sampingnya? Enggak dong, ya kan? Kayak benefit, keuntungan dan lain sebagainya. Nah, tapi ya itu yang ku tekankan itu jangan dijadikan itu goal tujuannya. Ya pada akhirnya nggak semua. Tujuannya berkarya. Memang Enggak, idealnya dalam dunia idealku, idealnya ya berkarya itu bukan pekerjaan, Aku bukan komoditas, bukan yang diperjualbelikan. Masalahnya hari ini bahasa kita tuh jadi pekerja seni gitu nah. Ya, Iya kan, jadi pekerja seni. iya itu yang aku tidak setuju. Nah Konsep itu. aku sepakat aja dengan kalimat pekerja seni karena pada akhirnya dia meluangkan waktunya secara habis-habisan di suatu bidang, pada akhirnya itu menghasilkan. Ya boleh lah kalau di masa-masa awal kita membangun sebuah karya, idealisme kita utamakan gitu. Tapi mau sampai kapan idealisme itu ditanam dalam pikiran kita gitu nah. Kalau kamu kenapa enggak sepakat dengan esensi pekerja seni tadi? Karena menurutku berkesenian itu bukan hal yang itu kan memang berkesenian kata kerja ya, tapi itu bukan kerja-kerja yang menghasilkan menurutku. Itu bukan kerja yang seperti kita kantoran 8 jam. Tidak bisa di treatment seperti itu. Kenapa? Karena berkesenian itu ekspresi. Oke. Berekspresi di mana aku sampai menyimpulkan ya, sebuah karya seni itu adalah cuplikan atau rekaman dari emosi pembuatnya, ekspresi pembuatnya. Jatuh cinta ada. Ya. Nah, itu kalau misalnya kan perekam suara, mengeluarkan suara. Nah, ini perekam perasaan gitu loh. Jadi mengeluarkan perasaan. Nah, makanya kita bisa ikut sedih, melihat lukisan, ikut senang mendengar lagu dan semacamnya. Karena itu nah itu kegiatan mediumkan itu yang sebenarnya yang sangat memuaskan sebenarnya daripada Mendapatkan hasil dari itu. betul, Hasil daripada benefit. iya, daripada dijadikan komoditas. Oke. Aku gini deh, aku nanya sama Roman dulu deh. Definisi hidup dari seni menurutmu tuh apa, Man? Kalau aku benefit. Kalau Adam ya jiwanya seni itu yang merasuk di hati gitu nah, yang membuat kita senang gitu, bahagia, orang-orang sekitar kita bahagia gitu namanya kurang lebih ya. Kurang lebih boleh. Oke. Kayak mana kamu mendefinisikan? Mendefinisikan hidup dan seni. Iya. Buat aja. Aiso selalu seolah-olah nggak bisa dia tidak memilih di antara kita gitu lah. Harus beda lagi. Iya. Buat aja, Boy. Iya, aja. buat apa? Goalsnya apa gitu? Enggak ada. Ini aja udah ada goalsnya kan. Buat aja. Nah kalau kamu Kalau dibilang untuk rekam jejak enggak juga. enggak, kalau kamu berpikir bahwasanya video kita selama ini itu buat aja, rekam aja, ya mungkin kamu sependapat sama Adam gitu, karena kamu tidak memikirkan benefit yang ada di sampingnya. Karena Tapi kalau ada ya ambil. nah iya kan, makanya aku bilang idealisme kita itu bakal berubah pada saat dia berubah jadi apa gitu nah. Tapi lain tujuan. Ya, Kalau ada ambil, kalau enggak ada ya udah enggak tujuan. Nah, problemnya sekarang kan banyak yang itu Dijadikan tujuan. iya. Banyak itu yang dicapai. nah, jadi aku pengen terkenal, aku berkarya. Nah, sebenarnya berkarya itu ya idealku lagi ya, ini lagi-lagi ya. Berkarya itu ya untuk mengekspresikan diri itu. Itu sudah yang paling klimaks lah menurutku ya. Ya, Nah, tapi orang nggak melihat itu, lihatnya ya aku pengen terkenal, aku pengen kaya raya, aku berkarya. apa ya motif awal orang membuat karya seni pun sebenarnya dia pengen terkenal, dia pengen apa-apa, aku nggak pernah itu betul fair-fair aja, betul-betul aja menurutku. Walaupun menurut Anda mungkin nggak murni kan, tapi ya kembali lagi kalau dia mendefinisikan sebuah karya seni itu sebagai sebuah pekerjaan yang harus dimulai bertahap, dia sudah ngerti
fase-fasenya ya kurasa itu juga betul aja gitu nah. Tapi sebenarnya perdebatan kalian tuh dimulai dari mana sih? Maksudnya apakah Asin menganggap bahwa kayaknya sulit mencari pekarya yang idealis? Enggak, bukan, aku tuh Atau baca apa buku, sih aku baca mulai? buku sebenarnya. Oke. Aku ada Gimana? baca buku Leo Babauta itu yang aku bilang Oh, iya. bebas gitu. Itu yang aku waktu itu malam-malam karena gabut pikiranku, aku ngomong sama Adam juga tentang Oke. bagaimana berekspresi, berpikir bebas. Oke. Pada akhirnya seliwuran pembicaraan kita tuh pada akhirnya ya Karya. dari Jason Ranti kalau nggak salah, Adam tuh berdebat tentang Jason Ranti yang Itu di beda tempat, itu beda hari. mana deh, Dam? Beda hari Oh ya di sini ya. di Enggak. Penny. Di Penny Royal. Ya, di situ Jason Ranti Ranti, sama India. Oh iya ya. Iya, Bahkan dulu ini atau India nih. udah tahu. Pokoknya kita dia dari kemarin udah tahu Hindia, udah tahu Cipu Ajoy. Asli. Aku tidak terima, Win. Aku udah Dia terima udah orang. Asli, Nggak, kurang aku- viral aku. Yang Enggak, viral. bukan maksudku. Timeline Instagrammu tuh pasti ada timbul sekali dua kali lagu Hindia yang cincin. Iya kan? Cincin yang mana itu? Kau bermasalah jiwa. Ada. Lah, Nah, tahu kan? kayaknya nih Tahu. berpikir gini, saat dia Tapi ya- dapat informasi tapi dia nggak resapi, dia nganggap itu nggak tahu. Padahal Iya. itu sudah tahu gitu kan, terpapar itu belum tentu tahu ya, menurutmu ya? Iya, iya. Nah, itu maksudnya boy. Dia kalau terpapar, dia merasa itu belum tahu selama dia tidak punya. Terpapar sudah kena, boy. Ya tapi dia menganggap. Iya. Selesai ini soal tentang, ya kan? Enggak, dia bilang aja dia tuh tidak mengindahkan itu aja gitu loh. Kalau terpapar tuh kayak kita nih terpapar sinar matahari. Kayak di story kan cuma 15 detik. Nah, aku masa bisa bilang tahu sedangkan aku cuma dengar 15 detik itu aja. Gitu. Nah tapi cipeng dah. Betul Anda tahu, sumpah. Cipung. Sumpah. Rapatar. Rapatar tahu, tapi mukanya aku nggak tahu sekarang. Ya aku juga lupa ingat mukanya Rapatar tapi aja. Muka Raffi Ahmad tahu aku. Masih ingat. Iya. Terus gimana lagi? Nah, itu. Dari tentang karya ini. Iya, maksudku gini deh. Kemarin tapi memang dapat konklusi yang bonus tadi ya. Apa tuh? Konklusinya dari yang harian tuh perdebatan kalian. Enggak, karena Adam kan kiri banget kan. Iya. Maksudnya dia tidak menganggap itu sebagai sebuah komoditas gitu. Nah, apa yang dihasilkan dari itu bonus saja dari hasil karya yang sudah dia buat. Sedangkan aku bilang itu ya harga yang pantas dari sebuah karya gitu dah. Tidak masalah orang menjadikan itu tujuan utama. Kalau Adam ya tetap mengutamakan bahwasannya karya seni adalah ekspresi dirinya gitu nah, Oke. untuk menyenangkan dirinya dan orang sekitarnya. Oke. Tapi gini, budayawan ya, kita ngomong seniman. Banyak juga seniman yang mungkin dia terkesan idealis saat muda, tapi pas dia tua mengalami kesusahan, muncullah gerakan-gerakan begini nasibnya sekarang. Hmm. Gerakan-gerakan tiba-tiba ada orang baik yang ingin nawarin kerja, ada yang ngasih sumbangan, kayak gitu. Nah, gimana tanggapan Mudam sebagai orang yang mencintai seni tapi tanpa jadi pekerja? Sebuah pekerjaan. Ujung-ujungnya dia mungkin dia nggak minta dikasihani, tapi ujung-ujungnya komunitas ini dipaksa untuk mengasihani dia gitu nah. Tapi bukan memberi pekerjaan, memberi sumbangan, sedekah lah istilahnya. Gimana tanggapanmu terhadap fenomena itu? Seharusnya itu dua hal yang terpisah ya. Oke, gimana? Oke ya. Jadi Nggak bisa. nah itu mungkin Susah kalau dua hal yang terpisah tuh susah. iya beda. Kan enggak cuma apa sih kalau pengangguran itu tuna Ya, pengangguran. apa? Tuna Wisma. Tuna karya. Tuna karya. Iya, tuna karya. Sebenarnya sih apa itu? Itu gelandangan. Tuna karya tuh enggak kerja, tuna karya. Tuna Wisma itu apa? Iya, tuna wisma tuh Gelandangan, gelandangan. Enggak punya rumah apa segala. Ya gelandangan. Nah, tapi karena mindsetku berkesenian bukan pekerjaan ya. Iya. Jadi memang harus bekerja hal yang lain. Nah, ketika dia memilih seni, aku bekerja di sini, ternyata dia tidak ada pemasukan sama sekali. Nah, itu akhirnya dikasihani, diberi sumbangan. Itu sebenarnya sama aja dengan yang minta-minta. Sebenarnya minta-minta bukan kerjaan kan, tapi kerjaannya minta-minta. Iya kan? Iya, kalau itu harus semangat banget. Nah, akhirnya Itu bukan kerjaan, tapi pekerjaan minta-minta. terus ya itu sebenarnya jadi mindsetnya ya, pola tujuannya, goalnya itu mendapatkan uang dari seni, dari berkesenian. Padahal ya kalau kembali lagi ke pemahaman idealku, ya berkesenian itu sudah klimaksnya lah.
tanpa harus hasil karya seninya itu menghasilkan apapun. Kita menghasilkan karya seni aja sudah klimaks itu. Sebenarnya. Nah, apa ya? Sebenarnya justru Ruhman ini adalah apa ya? Penggiat seni yang paling murni gitu nah. Karya. Bukan. Tanda karya. Enggak, kalau ada definisikan begitu dia punya pekerjaan tapi dia punya Ya. hal lain yang dia sukai. Ya, ini kan yang dia sukai Betul, gitu. betul, ya. Dia punya pekerjaan utamanya sebagai perawat misalnya. Dia tidak berpikir apapun tentang karya seninya dia. Ada duitnya ya udah, enggak ada ya enggak ya udah. Dan juga dia menikmati proses ini. Nah, ya udah. Iya, Nah, betul. maksudku apa ya? Akan lebih nyaman kalau mendapatkan itu semua pada saat sebelumnya kita berpikir tentang kemapanan diri kita dulu gitu nah. Itu akan jauh lebih murni menurutku dibandingkan dengan orang yang Dari awal memang diniatkan untuk cari uang di situ. iya gitu pada saat dia nggak punya nggak dapat lagi pada akhirnya ya bagaimana nasibnya dia sekarang gitu Iya. kan apa ya pada akhirnya Tapi orang yang gitu tetap kamu bilang enggak, Boy. Tetap kamu bilang pekarya enggak? Yang niat cari uang. iya maksudku apa ya kalau dia mau total di situ total aja sekalian gitu nah apapun yang terjadi pada dirinya suatu saat nanti jangan salahkan orang lain gitu tapi salahkan dirinya sendiri atas apa yang dia pilih yang aku nggak suka tuh pada akhirnya apa ya setengah-setengah dalam bertindak gitu nah iya aku mau cari uang buat seni betul aku mau berkarya mati-matian buat seni betul tapi yang belang setengah iya setengah enggak itu yang kadang-kadang pada akhirnya bakal mendiskresi apa yang dikatakan Adam tadi bahwasannya seni itu adalah panggilan jiwa tertinggi gitu nah klimaksnya tuh ya di situ dan juga akan merusak bahwasannya orang punya hak untuk menuntut apa yang dia buat dalam sebuah karya dalam bentuk uang misalnya atau IP misalnya IP itu apa sih Nam? Intellectual property. Nah kayak gitu-gitu kan maksudku ya itu haknya dia juga kan tapi ada yang sok-sok aku berkarya demi diriku sendiri ini titik klimaksku tapi pulang minta amplop kan Oke. tapi dia menuntut ih kok segini aja sih uangnya Ya. ada loh kayak gitu ada yang kayak gitu Ada. yang kayak gitu di komunitas agama pun juga begitu kok cuaks Aduh. Untuk membangun lagi, Boy. Hah? Untuk membangun. Tapi yang kayak gini, masih ada nggak? Lanjut. Nah, Tapi ini aku- benar. Tapi menanggapi pertanyaanmu tadi, itu tetap bisa dibilang pekarya nggak atau seniman nggak? Iya. Menurutku semua orang itu seniman. Karena Tidak terkecuali. aku sepakat itu kalau itu ya aku coba Adam coba kan yang kita permasalahkan ini cara mereka, goal mereka kan. Nah, tapi menurutku semua orang itu seniman. Seni ya kan seni tadi mengekspresikan kan. Jadi kita memilih pakaian aja itu sudah kita punya nilai seni loh. ya Kita sudah punya sense tentang seni. Memilih pakaian. Karen seniman. loh itu seniman Dia Baghdad di Irak tuh begitu dulu Bro. orang-orang nggak ada yang pilih baju muslim, dia pakai outfit baju muslim tiap hari. Kamu pikir itu gimana? Anjir, dia mengcrack dirinya. Ah, Baju muslim dengan celana pendek, ah, dengan sendal. ah. loh kuku tuh Iya. Masuk. ah, Santai aja, paling santai. Terus loh kuku tuh memadu padankan antara keraton kesenian keraton habis itu outdoor tuh habis itu formal dalam satu itu tuh ngeri betul kalau dia. Betulan. itu luar biasa gitu menurutku lah Ibak kan dia, Hitler tabrak. itu Nah, Terus lanjut. kalau aku Kalau- nggak punya sense itu gitu loh. Nggak punya sense seninya si Gareng, nggak punya sense seninya si Kuku. Nah. kalau aku tuh yang penting gini pada saat orang berpikir tentang estetika keindahan itu aku anggap orang berseni aja sudah pasti kita tuh ada kok di pikiran kita kamu lihat sebuah tempat aja keren betul tempat ini deh padahal bagi orang itu cuma tumpukan sampah aja gitu tapi bagi orang kalau bagimu kamu lihat ih ini sesuatu yang menyenangkan untuk dilihat itu aku sudah anggap gitu. ya itu semua orang pada saat punya estetika dasar tentang keindahan aku anggap Itu seni. itu seni Kamu ada lagi nggak mau tambahin? Itu dulu. Oke, nah gini. Tadi Asun tuh menyinggung tentang IP. Nah, kalau aku punya pandangan gini. Menurut kalian gimana nih terkait IP? Misalkan ada orang yang membuat seni. Tapi dia mungkin tidak mencari penghasilan, Boy. Tapi dia cuma untuk membuat IP-nya. Supaya tidak diklaim orang. Supaya dia merasa itu kepemilikannya dia. Hak dia. Hak IP dia. Jadi sehingga orang tuh
nggak menjadikan itu semerta-merta untuk orang klaim. Misalkan ya aku membuat stopwatch misalkan ya. Baru aku daftarkan itu, Paten. ya kan, kupatenkan supaya orang tuh nggak klaim itu. Tapi pun misalkan orang tujuannya cuman biar itu menjadi kepemilikan gitu nah. Sehingga nggak diduplikasi orang ataupun nggak digunakan orang yang tidak sesuai gitu loh. Nah itu tanggapan kalian gimana terkait tentang itu? Nah, apa ini? Misalnya tadi aku tetap kalau soal pemilik gimana ya? Aku masih rada ragu itu dengan perkembangan zaman sekarang ya. Maksudnya ragu, aku ini misalnya membuat sebuah karya, kita sebut aja lagu ya. Aku membuat lagu, penciptanya Adam misalnya. Yeah. Oke. Penciptanya Adam. Nah, aku masih ragu, aku mencantumkan Adam apa enggak dalam laguku itu. Aku masih ragu di situ. Entah belum ku pelajari secara mendalam ya. Tapi secara kalau terjadi lagu, udah aku terserah lagu ini mau diapain sama orang. Mau dinyanyikan, mau di apa, disetel segala macam, mau dirusak, mau di aransemen, mau di apa sih, di cover, diambil uang dari cover itu, aku nggak masalah. Nah, aku masih ragu entah kalau misalnya aku punya lagu, aku mendaftarkan itu kan secara apa ya? Hak paten apa secara Kedengar fakto ya de facto aja sebenarnya. bahwa itu kepemilikan mulai ya Iya. sebuah karya. Tapi aku sendiri aku tahu aku nyiptakan ini. Sudah cukup aku sebenarnya. Nah, tapi konsekuensinya ke depannya masih belum ku tahu ini. Dengan aku tidak mendaftarkan ini nanti kenapa, dengan aku daftarkan ini kenapa? Aku masih ragu di situ aja. Oke, tapi kalau misalkan aku kasih kamu kayak gini perumpamaan. Misalkan dari sebuah karyamu ini diambil orang terus bernilai secara material. Bernilai uang yang kemungkinan mungkin kamu belum pernah dapatkan bahkan lihat. Misalkan 10 triliun. Oke. Meskipun nggak masuk akal ya. Itu kan itu betul-betul akan apa ya? Itu kayaknya mematikan idealis orang deh. Kayak gitu. 10 triliun Dam. Kalau Orang yang dapat Aswin dapat 10 triliun Dari karyamu tuh ku ambil gitu iya, nih. iya. Aku nggak ngasih kamu royalti apapun. Gugur nggak idealis kira-kira Dam? Menurutku tetap enggak ya, karena tanpa Aswin itu berarti ceritanya nggak bakal jadi 10 triliun. Oke. Oke ya. Tapi itu punyamu. Iya mungkin. Iya, nggak Aku masalah. paham maksudnya Adam. Kalau Nggak dia masalah. Adam mungkin nggak bakal bernilai, tapi pada saat itu ku ambil, itu bernilai gitu kan. Ya tapi saat itu dihadapkan Enggak. enggak, kalau dihadapkan Enggak, Adam itu tadi ngomong ragu-ragu, aku juga ragu gitu mau daftarkan atau enggak gitu nah. Iya kan? Paling nanti dia diterapkan konsekuensinya. kalau memang terjadi itu kan, paling demo nanti ambil lagu. Ya aku pasti akan perjuangkan itu sih. Ya kan? Nah, kalau aku sih enggak ya, aku apa ya, aku saat ini sangat yakin ya, karena nggak tahu juga ini 10 tahun lagi aku diterpa apa sama dunia kan. Aku saat ini yakin. Nah itu. Kamu ambil cover laguku lah ya, tanpa menyebutkan aku, kamu ngambil laguku, tanpa menyebutkan aku, kamu dapat 10 triliun, dapat 100.000 pun, kayaknya itu memang rezekimu. Di situ keahlianmu. Apa ya? Kayak ini, Ria Ricis main squishy. Orang lain banyak main squishy, Iya. nggak viral. Ria Ricis memang itu keahlian, maksudnya Ya, rezekinya dia. Anjir dari Ricis yang ngerti gitu namanya squeeze. Ya, Pak. Kamu tahu enggak dari Ricis? ya. Aku udah pernah nonton videonya, tapi Raditya, ya. Panji yang nyebutkan. Kena ininya. Panji yang nyebutkan. Kena viralnya dia. Tapi Enggak, tunggu boy, tapi aku mau nanggapi gitu. Aku bakal nganggap Adam the real seniman pada saat dia dihadapkan dengan situasi begitu, 10 triliun win. Rezekimu. Aku enggak perlu. Itu the real seniman tuh. Nah, itu aku Paling minjem aku. Balikin nanti balikin. nggak bisa ada Jawa rokok anjir. Nah, ya kayak gitu lah boy maksudku. Sampai pada di tahap tertentu dia menolak apapun yang dihasilkan dari apa yang dia buat. Nah, itu aku baru bisa katakan dia the real manusia seni gitu nah.
Dia manusia dan dia berseni udah gitu. Tapi kalau dia mau jadi pekerja seni pun enggak masalah gitu dah. Ya mau dia. Yang ragu aku tuh makanya yang ku garis bawahi ini sebenarnya orang yang apa ya, dia ngaku-ngaku manusia seni, tapi pada saat dia dikasih bagian dari bonus, oke silakan lah, itu versi Adam kan, memang kiri kan selalu bonus kan, Iya. sebagai rata semua. Hai. Nah tapi pada saat dia dikasih, dia hatinya tuh udah ikhlas gitu dan terima gitu. Anjir aku gila-gilaan loh tadi kerja tuh. Coba masa aku cuma dapat segini Segini. sih. Semestinya aku dihargai segini. Nah, pada saat dia sudah mulai bicara harga, dia bukan pekerja seni, dia bukan manusia seni menurutku. Orang nggak ikhlas aja. Dia orang cari uang dari seni aja, udah. Gitu nah. Mungkin sebenarnya ini masih bisa dikembangkan ya. Ah. Cuman memang sebenarnya dari pandangan kita udah kita sampaikan tuh orang bisa menyimpulkan sih. Aku yakin dia punya simpul dengan masing-masing karena kalau ngomong tentang idealku, idealnya Aswin, idealnya siapa Adam itu nggak akan ketemu nih sebenarnya. Mau dipaksakan juga nggak bisa. Jadi ya biar aja kita sama dengan Sebenarnya ketemu kita boy. masing-masing. Sebenarnya ada Apa? irisan tipisnya aku sama Adam tuh ketemu. Apa? Yang penting enggak setengah-setengah kan, Dam? Iya, Ya kan? iya. Dia mau jadi pekerja seni boleh, cari uang di situ habis-habisan boleh. Ah. Dia mau jadi manusia hidup, manusia seni seutuhnya pun enggak masalah gitu kan. Tapi tetap terima. Iya kan? Ya kan tetap mau didebat dah. Iya, Oh, iya. Iya. Iya kan? Tapi aku memang ingin sampaikan satu. Ini kalimat penutup nih. Ayo. Sebenarnya sebenarnya Lagi di close. enggak ini penutup karena sebenarnya ini memang nggak disampaikan di mana-mana. Kayak spesial untuk teman-teman semua. Jadi sebenarnya pencipta lagu Tinggal Kenangan tuh Adam. Ih, aku sumpah kepikiran tadi lagu Gaby tuh. Siapa yang sampai hari ini yang give thanks to Allah? Itu pun siapa yang coba yang katanya